Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Mati Sekadar Karang, sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama beliau adalah Kapolres Badung AKBP Leo Dedi Devretes SH SIK MH. Om Swastiastu, selamat sore Pak Kapolres. Swastiastu. Apa kabarnya Pak Kapolres? Sangat baik, luar biasa. Sehat selalu ya. Selalu sehat, kuat, diberkati Tuhan. Baik, terima kasih Pak Dedi juga sudah hadir di studio. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung di sini. Baik, dan sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Apa kabarnya Prof? Selalu Astagfirullah, sehat ya Pak Prof ya. Tetap semangat. Iya, tetap semangat tentunya. Menjaga kesehatan ini sangat penting di saat pandemi saat ini ya Pak Prof ya. Walaupun kalau kita berbicara tentang kasusnya cukup melandai, tetapi tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan ya Prof ya. Betul. Begitu juga Pak Kapolres tentunya. Ya. Baik, terima kasih Prof dan Pak Kapolres. Baik, langsung saja saya ke Kapolres Badung, Pak Dedi. Pak Dedi, kalau kita berbicara tentang situasi saat ini di saat pandemi, kemudian kasus juga melandai seperti di awal saya sampaikan, ini kita tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan, tidak boleh abai terhadap kesehatan tentunya dalam situasi saat ini. Lalu bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Badung saat ini di masa pandemi ini sendiri, begitu kita memasuki PPKM level 2 di sini? Memang saat ini untuk PPKM level 2 yang sudah dilaksanakan, kegiatan kita masih terus kita tingkatkan dengan pola kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dalam hal ini tugas-tugas kepolisian yang rutin dilaksanakan dalam menjaga harkam tipmas, yaitu pola-pola kepolisian preemptif, preventif dan penegakan hukum. Tapi juga kita selalu menekankan prokes, protokol kesehatan dan CHSE terhadap restoran, hotel, di mana tadi betul sekali kita tidak bisa terlena, mengingat dengan posisi level 2 ini kasus positive rate mengalami grafik yang naik turun, walaupun saat ini masih di 1 digit. Oke. Bagaimana dengan di Badung sendiri, Pak Kapolres? Di Badung sendiri sampai dengan kemarin tanggal 2 mengalami positive rate penurunan dan angka kesembuhan meningkat. Angka meninggal dunia pun kosong. Namun di 2 hari sebelumnya itu mengalami peningkatan, walaupun hanya 1 digit. Nah, secara umum Kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung, di mana ada wilayah hukum Polsek Petang, Abian Semal, dan Mengwi serta Kutai Utara, tentu kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, didominasi di wilayah Polsek Kutai Utara. Demikian. Berarti ada kasus yang cukup menonjol di akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Badung. Di wilayah hukum Polres Badung untuk kasus-kasus menonjol yang menjadi perhatian publik tentu sampai saat ini belum ada. Dan saya harap itu bisa kita terus pertahankan dengan kinerja-kinerja kita, melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian, di mana kasus-kasus yang memang sering terjadi adalah kasus-kasus pencurian, khususnya kasus-kasus pencurian yang ada di villa-villa serta di restoran-restoran yang ada di pinggir pantai. Mungkin para pengunjung wisatawan yang datang sedang berlibur di sepanjang pantai, menikmati sunrise maupun menikmati sunset, mereka ke pantai sehingga makanan, handphone itu ditinggal di atas meja atau di kursi, saat balik sudah tidak ada. Dan ada beberapa kasus yang dilaporkan dan sudah kita berhasil ungkap. Hal ini dibantu dengan sistem pengamanan CCTV yang ada di mana-mana. Dan ini di backup juga oleh Pemda Kabupaten Badung, di mana CCTV sudah terkonek dengan command center Polres, Polda maupun Pemkot
Pemkab Badung. Jadi bisa dikatakan pengamanan untuk daerah-daerah tujuan wisata yang tersebar di Kabupaten Badung juga mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian, khususnya Polres Badung ini sendiri. Betul sekali. Untuk menciptakan rasa nyaman, kita saat ini selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, kita laksanakan, kita menggunakan sarana dan teknologi informasi yang ada. Di mana CCTV ini kita pasang di tempat-tempat lokasi-lokasi rawan kejahatan, seperti di parkir, tempat-tempat umum, kemudian di pantai maupun di restoran-restoran. Baik. Baik, Pak Kapolres dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung. Dan pemirsa, di sesi berikutnya nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi, berinteraksi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama AKBP Leo Dedi De Vrijtes SH SIK MH. Beliau adalah Kapolres Badung, dan yang pastinya hari ini, sore hari ini kita juga sudah menghadirkan Profesor Dr. Iketut Rais Setiabudi SH MS. Beliau seorang akademisi tentunya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Baik, Pak Kapolres, kalau tadi Pak Kapolres mengatakan ini kalau kita berbicara tentang case atau kasus kejahatan, bisa dikatakan demikian, ini cukup kondusif di wilayah hukum Polres Badung. Ini yang menjadi perhatian adalah kasus-kasus pencurian seperti itu di tempat-tempat wisata seperti itu. Dan ini menjadi perhatian juga karena Bali yang memang dikenal dengan daerah tujuan wisata ini sendiri terkenal juga dengan keamanannya. Ternyata memang kasus seperti itu masih tetap terjadi seperti itu. Berarti ada pesan yang memang bisa disampaikan kepada pemirsa atau pengunjung yang datang ke daerah-daerah tersebut, daerah tempat tujuan wisata ini sendiri, Pak Kapolres. Baik, memang untuk kasus-kasus pencurian ini tidak tinggi, namun selalu ada, di mana pelaku-pelakunya juga pendatang yang memanfaatkan situasi wisata di mana banyak atau ramainya para pengunjung. Baik. Karena itu para pelaku-pelaku wisata dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke Bali, tentunya yang sering kita bawa di dalam setiap kegiatan kita adalah handphone. Nah, handphone serta dompet. Nah, dua barang ini selalu melekat dan selalu kita bawa kemana-mana, dan selalu yang menjadi korban kerugian yang hilang biasanya dompet juga dengan handphone. Baik. Karena itu dengan sistem pengamanan mulai dari diri sendiri dulu, para pelaku wisata, pengunjung wisatawan ini, agar handphone betul-betul kemanapun Anda pergi, meninggalkan meja makan, restoran, entah mau ke kamar mandi, entah mau ke pantai atau ke jalan, handphone selalu dibawa. Dan dompet selalu dibawa serta juga. Artinya pengamanan pribadi mulai dari diri sendiri untuk mengamankan barang pribadinya masing-masing, betul-betul harus timbul kesadaran itu untuk menjaga. Selain memang sudah ada petugas-petugas keamanan, security, baik ada CCTV yang juga bisa membantu apabila terjadi pidana untuk pembuktian-pembuktian, untuk melihat peristiwa-peristiwa kejahatannya. Demikian yang perlu saya himbau kepada seluruh
masyarakat yang akan datang ke Bali untuk melakukan wisata. Iya, pelonggaran-pelonggaran diberikan ketika PPKM turun level ke level 2 ini sendiri. Kita mengetahui di Badung sendiri banyak sekali daerah tujuan wisata yang tersebar dari utara sampai selatan ini sendiri. Nah, berarti ada pengawasan lebih kepada daerah tujuan wisata tersebut terhadap para wisatawan yang sudah mulai berdatangan ke Bali, khususnya ke Badung ini sendiri, Pak Kapolres. Ya betul. Jadi dari sekian banyak hotel, restoran, tempat wisata itu betul-betul harus menerapkan CHSE, Clean, Healthy, Safety and Environmental Sustainable, di mana setiap pengusaha wajib menerapkan CHSE ini dengan mendownload aplikasi Peduli Lindungi, sehingga setiap orang yang akan masuk ke tempat wisata, objek-objek wisata, restoran ataupun hotel, dia bisa melakukan recheck baik petugas-petugas yang ada di front desk atau yang security yang ada di pintu-pintu masuk, dengan memastikan orang yang akan datang itu pertama sudah vaksin atau belum. Kemudian statusnya apakah dia hijau, kuning atau hitam. Karena itu perlu diterapkan ini secara disiplin, sehingga kita bisa memastikan bahwa orang yang datang ini memang betul-betul sudah divaksin, sehingga tidak diragukan ataupun tidak lagi para pendatang ini memastikan tidak lagi yang membawa ataupun dapat menyebarkan virus. Demikian. Jadi daerah-daerah tempat tujuan wisata yang tersebar di Kabupaten Badung ini juga menjadi perhatian dari Polres Badung untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin datang berkunjung tentunya. Nah, ini kita mengetahui open border sudah dilakukan 16 Oktober yang lalu. 19 Oktober yang lalu, kemudian akomodasi pun sudah dipersiapkan untuk karantina yang mereka yang datang dari luar negeri, bisa dikatakan demikian. Ini bagaimana pengawasan untuk akomodasi untuk karantina khususnya yang tersebar di Kabupaten Badung juga menjadi perhatian dari Polres Badung? Ya, betul. Jadi ini sangat menjadi perhatian bagi kita Polres Badung, bukan hanya saja kami kepolisian, tapi ini sudah menjadi satu kesatuan terintegrasi dari stakeholder terkait. Di mana stakeholder terkait ini mulai dari pemerintah provinsi sendiri, ada satuan tugasnya, kemudian pemerintah daerah kabupaten, kemudian juga dengan pihak pengusaha hotel sebagai tempat karantinanya, maupun dari dinas kesehatan yang akan melakukan kontrol cek status apakah para pengunjung ini betul-betul positif atau negatif dari hasil tes PCR-nya, swab PCR-nya. Kemudian dikarantina apabila sudah memasuki dalam SOP dalam hari yang sudah ditentukan, dinyatakan aman, baru para wisatawan ini dapat melaksanakan kegiatan di seputaran Bali. Baik, Prof, dari apa yang sudah dilakukan oleh Polres Badung ini sendiri memberikan gambaran bagaimana situasi keamanan secara umum di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri, Prof? Saya lihat apa yang saya amati begitu dan apa yang disampaikan tadi itu rasanya memang kejahatan-kejahatan yang sifatnya umum begitu kan. Kejahatan itu kan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus gitu. Kalau dilihat dari tindak pidana umum itu daerah-daerah wisata itu memang hasil-hasil penelitian. Jadi sejak dulu itu memang ada kerawanan terhadap kejahatan-kejahatan terhadap wisatawan. Apalagi Badung ini ya saya istilahkan itu daerah khususnya Bali lah. Karena Bali sebagai daerah tujuan wisata, di Badung itu adalah wilayah-wilayah tujuan wisata banyak, dan bahkan yang paling penting itu adalah menginapnya justru di daerah Badung. Nah, jadi wisatawan yang datang ke Bali itu ya sebagian besar ya tentu nginapnya di Badung itu karena fasilitasnya sangat memadai. Nah, inilah yang perlu penekanan-penekanan pengawasan yang serius dari kepolisian, karena tugas polisi itu memang sangat luas sekali ya. Jadi menjaga ketertiban dan keamanan, kemudian penegakan hukum dan pelindungan masyarakat itu
semua menjadi bidang tugas pokok dari kepolisian, termasuk di sini adalah di daerah wisata. Dulu ada polisi pariwisata dulu yang mengamankan daerah-daerah wisata. Sekarang tidak tahu itu gimana nasibnya itu ya. Barangkali nanti bisa dijelaskan. Nah, yang paling penting sekarang itu kan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat dan kepada wisatawan. Nah, rasa aman itu sekarang ini adalah dari aspek kesehatan, melindungi masyarakat Bali sendiri dan melindungi wisatawan sendiri dari pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi sudah dijelaskan betapa ketatnya kalau wisatawan datang ke Bali itu, terutama tes PCR, kemudian ada beberapa di tempat-tempat wisata itu dibuat peduli lindungi. Itu adalah sangat penting sekali dan itu harus dilaksanakan secara ketat dan itu juga memang dicek and recheck kebenaran dari surat-surat PCR misalnya, karena saya baca di koran itu ada yang ditangkap itu di airport itu karena mengeluarkan PCR palsu ini yang berbahaya bagi kita. Nah, ini sebetulnya tugas kepolisian yang harus ketat dalam pengamanan. Syukurlah itu bisa ditangkap ya. Jadi ini sudah kerja kepolisian itu luar biasa, bisa menangkap mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Nah, kembali kepada kejahatan yang sifatnya umum, itu tindak pidana umum yang terjadi di daerah-daerah wisata itu memang dari dulu ya. Apakah sejak pandemi COVID ini ada penurunan atau saya yakin itu ada penurunan. Karena apa? Karena pengaruh pariwisata makin banyak, kejahatan pasti naik. Ini sudah hasil penelitian sejak daerah Bali menjadi daerah wisata. Begitu kedatangan pariwisata banyak, di daerah-daerah wisata itu ada kenaikan kejahatan-kejahatan yang sifatnya umum tadi itu, yang tindak pidana khusus seperti misalnya pencurian, kemudian penodongan, kadang-kadang tamu diancam. Nah, ini hal-hal yang memang sudah terjadi di daerah-daerah wisata. Nah, oleh karena itu pengamanan yang tadi disampaikan itu cukup ketat, baik pengamanan terbuka maupun tertutup, dan pengamanan dari aspek teknologi, di mana dipasang CCTV. Nah, ini yang harus diakomodir semua model-model inovasi-inovasi dalam mewujudkan keamanan. Karena tugas polisi itu begitu luas, ya, tentu masyarakat sangat berharap agar ada inovasi-inovasi baru dan gagasan-gagasan baru dari kepolisian dalam memberikan rasa aman, rasa tertib, rasa damai, tidak hanya kepada wisatawan tetapi juga kepada masyarakat. Dan sekarang ini kan penekanannya bagaimana kita memberi rasa aman terhadap pandemi COVID-19 ini, karena ini sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat tujuan masyarakat itu kan supaya kedamaian ya. Kedamaian itu ada dua secara teori. Yang pertama itu yang namanya damai itu harus ada tertib ya, ketertiban. Itu pertama. Ketertiban ini bisa diukur. Nah, di sini polisi memang memiliki tugas untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Itu sudah tugas pokok sesuai dengan undang-undang kepolisian. Yang kedua, untuk damai itu ada rasa tentram. Nah, ini yang sulit terukur, karena rasa tentram ini perasaan diri sendiri secara psikologis. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini rasa tentram ini terganggu. Nah, secara psikologis itu, kapan seseorang bisa dikatakan tentram? Itu ada 3 ukurannya. Pertama, seseorang itu tidak merasa khawatir. Nah, dengan adanya COVID-19 ini masyarakat selalu khawatir. Oleh karena itu perlu peduli lindungan supaya tidak, ya, kekhawatiran itu bisa ditekan. Dan syarat yang kedua untuk tentram itu adalah tidak terjadi konflik. Jadi usahakan jangan terjadi konflik di mana-mana. Dan yang terakhir itu jangan sampai frustasi. Ini yang paling gawat lah kalau frustasi itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena angka bunuh diri itu kan satu ciri dari adanya frustasi itu. Angka bunuh diri rasanya sejak COVID-19 ini ada peningkatan di daerah-daerah dan khususnya di Bali itu. Tapi ini saya baca di koran itu ada aja yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ini itu berarti ada rasa frustasi ya, frustasi. Mungkin ini dalam hal tertentu mereka menghadapi situasi-situasi sekarang ini memang banyak pengaruhnya pandemi COVID-19. Dan ada juga pengaruh terhadap perceraian. Angka perceraian itu tinggi sejak COVID-19. Nah, ini perlu penelitian yang mendalam. Nah, sehingga rasa
rasa khawatir itu bisa ditekan, kemudian tidak terjadi konflik, kekerasan dalam rumah tangga juga cukup banyak terjadi. Ini hal-hal yang mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Nah, inilah yang perlu diketatkan. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berlalu, dan kita sangat ini khawatir juga ya. Jadi ada perkembangan 131 kabupaten di Indonesia ada itu. Tren kenaikan lagi. Ada peningkatan. Karena merasa euforia yang berlebihan mungkin. Barangkali. Jangan kita merasa bahwa sudah diturunkan levelnya itu, kita merasa gegabah, merasa sudah aman. Itu tidak boleh seperti itu. Baik. Kita sudah divaksin itu belum menjamin. Tetap protokol kesehatan itu harus kita ketat ya. Profesor dan Pak Kapolres, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, baik. Kita kembali lagi dalam Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung? Dan masih bersama Kapolres Badung, AKBP Leo Dedi Devretes, dan kami pun sudah menghadirkan Profesor Rai Setiabudi yang sudah hadir sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line sudah kami buka. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 lainnya sudah tertera di layar televisi Anda tentunya. Baik Pak Kapolres dan Prof, sembari kita menunggu penelpon Niki, tadi Profesor mengatakan ada rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, atau pihak kepolisian pun sudah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Kalau kita lihat dari aspek kesehatan, kemudian dari aspek teknologi, itu pun sudah dilakukan oleh kepolisian, khususnya dari Polres Badung ini sendiri. Bagaimana caranya mengedukasi, mensosialisasikan kembali kepada masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan pada saat pandemi ini sendiri, Pak Dedi, selaku Kapolres Badung ini sendiri? Walaupun sekali lagi ini level kita sudah turun, kasus juga melandai, tetapi kita tidak boleh euforia berlebihan seperti itu, Pak Dedi. Ya, memang untuk kegiatan kita masih berlangsung, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam melaksanakan pendisiplinan prokes level 2. Dan kita tidak sendiri. Kita bersinergi dengan unsur terkait, Satpol PP Kabupaten Badung, Kodim Kabupaten Badung, juga dengan perangkat-perangkat adat, di mana dengan sistem pengamanan terpadu berbasis pada desa adat yang sudah diresmikan dan dicanangkan oleh Bapak Kapolda Bali, yang langsung mengambil apel di setiap kabupaten kota untuk mengecek kesiapan kita dalam menghadapi segala macam ancaman. Nah, salah satunya yaitu ancaman bagaimana kita tetap mendisiplinkan masyarakat. Nah, kegiatan ini terus rutin kita laksanakan pagi, siang, malam, prokes-prokes yang ada di tempat-tempat keramaian, pantai, restoran, hotel, maupun di tempat-tempat rekreasi lainnya. Di sisi lain juga, kita juga menerapkan ataupun menargetkan kegiatan vaksinasi kita. Di mana vaksinasi merupakan salah satu kunci yaitu mewujudkan ketahanan ataupun kekebalan masyarakat terhadap virus ini sendiri. Sehingganya Kabupaten Badung untuk vaksin 1 sudah mencapai 114%. Artinya sudah melampaui target. Di mana Kabupaten Badung selain masyarakat lokalnya sendiri yang hampir berjumlah 380.000, banyak juga pendatang-pendatang. Karena itu pendatang-pendatang pun kita pastikan harus mendapat vaksin juga. Kita pastikan harus. Karena itulah makanya di Polres Badung kita secara persentase untuk vaksin 1 sudah mencapai lebih daripada
100%. Dan selain kegiatan vaksin, kegiatan disiplin prokes, ada satu strategi lagi yang ini terus kita lakukan, yaitu kegiatan tracing dan testing. Di mana kunci tracing dan testing ini, kita menemukan satu orang terkonfirmasi positif, maka kita harus mengecek keluarganya, lingkungan keluarganya. Yang kedua, lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga, lingkungan pergaulan dalam sosial kemasyarakatannya. Sehingga kita bisa mencapai setidaknya tracing kita 1/10. Baik. Atau minimal 1/8. Sehingga 8 orang tadi yang terdekat, yang pernah bersentuhan langsung atau ngobrol, itu kita testing apakah terkonfirmasi, sehingga kita bisa lakukan isoter, tidak di isoman. Kalau isoman nanti terlambat dan virus terlanjur menyebar. Karena itu kita isoterkan, kita dorong ke hotel-hotel yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, Pak Kapolres, pelonggaran kembali diberikan terhadap level atau PPKM level 2 ini sendiri. Kemudian pendisiplinan masyarakat pun tetap dilakukan dengan menggandeng atau bersinergi dengan instansi yang terkait tentunya. Baik, bagaimana dengan kita mengetahui di beberapa tempat hiburan malam, kemudian ini menjadi sorotan juga yang ada di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri. Bagaimana pendisiplinan masyarakat terhadap keberadaan kehidupan malam, bisa dikatakan, dan kehiburan tempat malam itu sendiri, Pak Kapolres, itu mendapat perhatian juga kah untuk memberikan edukasi kepada mereka tetap menjaga protokol kesehatan di saat pandemi ini? Ya, betul sekali. Jadi lokasi tempat hiburan malam, kafe, kemudian restoran yang ada musik-musik, itu yang kebanyakan jam operasionalnya. Jam operasionalnya adalah jam 12 ke atas baru rame. Nah, ini kita larang. Ini kita tidak izinkan yang pelaksanaan jam operasionalnya itu melebihi dari jam 24. Itu menjadi perhatian kita. Hal ini dimaksud untuk betul-betul memastikan di dalam PPKM level 2 ini kita tidak menambah korban ataupun orang yang terpapar COVID positif rate setiap harinya. Di mana mulai dari jam 8 kita melaksanakan apel gabungan. Apel gabungan ini dilaksanakan oleh jajaran Polres, Polsek dengan melibatkan stakeholder terkait tadi, kemudian melakukan patroli. Kegiatan patroli ini kita laksanakan sambang ke lokasi-lokasi tersebut, melakukan pengecekan prokes, melakukan pengecekan barcode aplikasi Peduli Lindungi di setiap lokasi-lokasi tempat-tempat keramaian tadi itu. Kemudian juga kita melakukan dialog-dialog kepada pelaku-pelaku usaha. Tetapi di lapangan ketika dilakukan apel gabungan yang dimulai dari jam 8 malam, kemudian patroli yang dilakukan, tetapi di lapangan sering ditemukankah masyarakat atau tempat-tempat usaha yang melanggar aturan seperti itu? Apa yang dilakukan dari pihak kepolisian? Ya, masih ada yang ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Tentu penegakan terhadap prokes ini sudah ada aturannya, yaitu dikenakan sanksi denda. Dikenakan sanksi denda, kemudian kepada yang bersangkutan, apakah itu badan usaha, tempat usaha, ataukah itu perorangan, itu kemudian dikenakan denda untuk dipanggil ke Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Badung untuk kemudian membuat pernyataan. Membuat pernyataan untuk kemudian tidak mengulangi kembali. Apabila tempat usaha itu masih mengulangi kembali, maka sanksi yang diberikan tentu dapat eskalasinya ditingkatkan menjadi lebih membawa efek jera kepada pelaku usaha tersebut. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan oleh khususnya dari pihak kepolisian Polres Badung yang bersinergi dengan stakeholder yang terkait, tentunya kembali lagi memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari aspek kesehatan ini sendiri, Prof, di masa pandemi ini sendiri? Iya, tadi dijelaskan memang di Badung itu kan daerah
ya khusus lah karena daerah wisatanya luar biasa di sana. Ada fasilitas-fasilitas. Kalau sebelum pandemi ini life began 12 gitu. Iya. Bisa dikatakan demikian. Nah, kehidupan berawal mulai dari jam 12 malam. Betul, ya. Jadi sekarang kan kegiatan-kegiatan malam itu juga tidak lepas dari pengawasan itu, karena di situ kalau istilah kriminologinya di daerah-daerah klub malam, daerah diskotek, kafe dan lain sebagainya itu termasuk tepian kejahatan. Nah, sekarang kan pandemi ya, jadi pertama, pengamanan terhadap kesehatan ini sangat penting sekali. Yang kedua, pengamanan terhadap, karena itu di tepian kejahatan, pengamanan-pengamanan lainnya yang ada di situ itu memang rawan juga ya. Ya seperti misalnya narkotika, kemudian kerawanan dari aspek kejahatan seksual. Dan kejahatan-kejahatan lainnya, pengancaman, kadang-kadang sering terjadi penganiayaan. Nah, seperti apa yang tadi dijelaskan itu memang pengawasan perlu ekstra, jadi ada ekstra pengawasan di daerah-daerah klub malam, kemudian kafe dan lain sebagainya. Nah ini khusus terhadap pengamanan kesehatan, tadi sudah dijelaskan mengenai tracing, ini paling penting ini, karena satu kena itu sangat cepat menyebar luas gitu, jadi tracing ini memang menjadi perhatian utama gitu. Nah biasanya kita kan terlalu tidak peduli gitu, ada satu kena, tracingnya ini dilupakan. Nah inilah yang membawa penyebaran yang lebih cepat gitu. Nah apa yang disampaikan tadi, tracing itu sudah dilakukan, begitu masuk sudah ada peduli lindungi, kemudian pengawasan baik terbuka maupun tertutup di tempat-tempat yang rawan kejahatan, itu sudah, ya rasanya sudah cukuplah memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi ada sinergi antara pemerintah, desa adat, kemudian lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Itu juga sangat penting untuk diberikan atensi, karena tidak mungkin polisi saja yang menyelesaikan masalah keamanan ketertiban ini, karena ketertiban dan keamanan kan itu sangat luas sekali, aspeknya, dimensinya luar biasa. Keamanan terhadap misalnya keamanan masalah makanan pariwisata, itu sering terjadi hal-hal yang minuman keras yang memabukkan. Nah ini pengawasan yang begini ini kadang-kadang itu lepas ya. Dan desa adat misalnya difungsikan secara maksimal, seperti di Kuta saya lihat itu fungsi desa adat itu sudah sangat baik sekali, dan itu saling bahu-membahu antara lembaga-lembaga terkait, terutama dari kepolisian. Apalagi kita kan punya pecalang itu kan harus kita efektifkan fungsinya benar-benar agar bisa menjaga ketertiban keamanan. Walaupun sebetulnya secara filosofi pecalang itu kan untuk mengamankan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi kegiatan-kegiatan lain saya rasa bisa diperluas kewenangan pecalang itu, asalkan bersinergi dengan kepolisian. Kuncinya itu. Jadi untuk mengamankan hal-hal yang lain itu tetap harus bersinergi dengan kepolisian, karena kewenangan oleh undang-undang itu ada pada kepolisian, itu jelas dalam undang-undang. Jadi polisi itu hadir mewakili negara. Inilah yang menjadi masalah itu, memberikan pelayanan publik, menjaga rasa aman, melindungi masyarakat. Nah ini satu tugas yang luar biasa luasnya. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Kapolres, berarti patroli tetap dilaksanakan dalam situasi saat ini di PPKM level 2 ini sendiri, khususnya menyasar daerah-daerah yang menjadi pusat keramaian seperti itu pada malam hari. Ya betul. Memang secara terminologi tindak pidana kejahatan sendiri, bahwa suatu perbuatan atau kejahatan, perbuatan melawan hukum, itu harus terpenuhinya unsur niat dan kesempatan. Karena itu kegiatan patroli adalah bentuk kegiatan kepolisian dalam melakukan pencegahan. Sehingga niat dan kesempatan pelaku-pelaku kejahatan tadi, baik yang ada di jalan maupun di tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat lainnya yang kita anggap sebagai slum area, ini menjadi sasaran target kita. Kenapa?
karena kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Dengan istilah kejahatan ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Di mana kegiatan-kegiatan patroli kita terus kita evaluasi setiap minggunya melalui kegiatan ANEF mingguan yang kita laksanakan di polsek-polsek maupun di Polres untuk mencapai titik-titik atau target-target berdasarkan anatomi krannya kejahatan sering terjadi di mana. Nah, tempat-tempat inilah yang menjadi sasaran kita. Tentu kita tadi sekali lagi tidak bekerja sendiri. Ada namanya sistem pengamanan terpadu. Nah, kita selalu melibatkan stakeholder terkait. Hal ini dimaksud tujuan untuk memaksimalkan bahwa rasa aman, rasa nyaman ini bisa terwujud. Karena to protect and to serve adalah salah satu motto kita, selain daripada love humanity, fight crime, help delinquency. Tapi bagaimana dalam tugas Lim Yong Yan memelihara, mengamankan keamanan ketertiban masyarakat adalah bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman tadi. Oke, Pak Kapolres dan Prof, kita rehat lagi nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung? Masih bersama Kapolres Badung, AKBP Leo Dedi Defretes, dan seorang akademisi, Prof. Rai Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi kami akan mengundang Anda untuk bertanya, mungkin ingin sharing di 036189484400 dan juga di 036189484401. Baik, November, Desember kita akan memperingati bagi sebeton kita, umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan, kemudian Kuningan, kemudian juga saudara kita Nasrani nanti akan merayakan Hari Raya Natal, dan tentunya kita akan merayakan Tahun Baru tentunya. Tentunya ada persiapan khusus pengamanan di daerah wilayah hukum Polres Badung ini sendiri, Pak Dedi selaku Kapolres. Ya baik, memang di bulan November ini peningkatan arus lalu lintas traffic sudah mulai meningkat secara signifikan, di mana beberapa simpul-simpul jalan sudah mulai macet, dan ini menjadi atensi kita untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengaturan di lokasi-lokasi kemacetan tersebut. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan menyelenggarakan khususnya Polda Bali secara umum seluruh Indonesia operasi yang namanya adalah Operasi Zebra. Baik. Operasi Zebra ini adalah operasi yang mengedepankan fungsi lalu lintas. Fungsi lalu lintas yang tentu bersinergi dengan stakeholder terkait. Nah, dalam Operasi Zebra ini yang menjadi sasaran-sasaran utama, tentu nanti persiapan-persiapannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan awal rapat koordinasi untuk menentukan sasaran dan CB-CB dalam menanggulangi tingkat Kamsel Tikar Lantas. Dengan meningkatnya traffic juga meningkatnya kecelakaan. Baik. Karena itu yang menjadi target kita yaitu betul-betul meminimalisir terjadinya tingkat kecelakaan di jalan. Kami khususnya di Polres Badung sudah melaksanakan kegiatan pengamanan baik di pagi hari maupun di sore hari hingga malam hari untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Baik. Seperti itu. Dan untuk mengurai simpul-simpul kemacetan yang terjadi di daerah Badung, bisa dikatakan demikian. Umum, di Kuta Utara sering sekali terjadi itu. Baik, tentunya ada terobosan-terobosan kreatif juga yang dilakukan dari pihak Polres Badung ini sendiri, Pak Dedi selaku Kapolres ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak Dedi. Ya, benar. Tadi ya salah satu bentuk terobosan kreatif di mana
kegiatan-kegiatan kepolisian, yaitu pendekatan-pendekatan kepolisian yang kami lakukan adalah menjadi pelayan di masyarakat sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri, di mana kita harus menjadi pelayan, menjadi teladan di masyarakat. Kami membuat program, yaitu program polisi berkebun. Polisi? Polisi berkebun. Polisi berkebun. Ini seperti apa itu program keterampilan kreatif yang dilakukan? Ini yang saya lihat yang simple, tidak terlalu sulit. Kita mencari lahan tidur. Oke, implementasinya di lapangan seperti itu. Ya, kita mencari lahan tidur yang tidak produktif. Baik. Kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat untuk mengolah lahan itu. Tidak besar, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Iya. Yang menjadi tujuan utama kita adalah kadang saya melihat mungkin sebagian masyarakat enggan datang ke kantor polisi. Mungkin dirasa jauh, atau mungkin sungkan, atau mungkin alasan-alasan tersendiri. Baik. Sehingga sekarang yang saya terapkan adalah kami yang mendatangi masyarakat dengan cara-cara yang produktif, di mana kami nanti sambil berkebun, kami sambil menunggu tanamannya, prosesnya sampai dengan panen, kami buat satu tempat untuk duduk, kumpul, ngobrol-ngobrol, untuk mendapatkan aduan-aduan langsung secara lisan, menyerap informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang potensi-potensi sejak dini kemungkinan akan terjadi hal-hal kejahatan, potensi-potensi di daerah tersebut. Dan ini sudah kita lakukan di 4 polsek, mulai dari Polsek Kuta Utara, Polsek Mengui, Polsek Abian Semal, dan Polsek Petang. Dan bukan saja berkebun, menanam tanaman-tanaman, kami juga ada menanam, menebar bibit ikan, juga hewan-hewan ternak lainnya. Baik, ini semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat. Pendekatannya adalah menggunakan pendekatan kepolisian yang proaktif. Jadi betul-betul kita yang datang ke masyarakat dengan hasil mungkin nggak terlalu besar, tapi setidaknya bermanfaat untuk ketahanan pangan orang-orang di sekitar situ. Oh, jadi hasil panennya nanti dibagi juga? Kasih ke mereka. Jadi nanti kita jual yang bisa laku di restoran-restoran. Oh, baik, luar biasa sekali. Ada name. Baik, ini terobosan kreatif yang polisi berkebun ini sendiri yang dilakukan di Kabupaten Badung ini menarik juga, nih, Prof. Ya, memang gagasannya ini kan barulah kan, karena ini apa ya? Pada saat pandemi seperti ini kan banyak pengangguran gitu, ini dimanfaatkan tenaganya. Kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana polisi bisa menyatu dengan masyarakat, karena polisi itu kan ada program pemolisian masyarakat, sekaligus di situ kan bisa sosialisasi, bisa memberi pelayanan secara tidak langsung gitu. Jadi memang efektif sekali itu. Di lain pihak banyak sekali tanah-tanah yang nganggur di kota ini. Kalau bisa polisi itu coba diinventaris dulu tanah-tanah yang nganggur itu berapa. Nah itu hubungi pemiliknya, itu digarap oleh, dimanfaatkan lah. Di satu pihak orang kekurangan tanah, di lain pihak kelebihan tanah tapi diterlantarkan. Menurut aturan itu tidak boleh menterlantarkan tanah, ada batas waktunya itu. Nah oleh karena itu coba diinventaris dulu, ada tanah-tanah terlantar, nanti kalau sudah polisi kerjasama kan masyarakat ya sudah enak untuk kerjanya gitu. Sekarang kalau masyarakat langsung menghubungi pemilik mungkin tidak efektif. Nah sekarang negara hadir di situ, ini ada tanah terlantar ini kita garap gitu. Nah penggarapnya kan enak, sudah ada yang apa ya, yang ya melindungi masyarakat itu. Ada yang menarik di sini, Prof, dengan terobosan kreatif dari Polres Badung ini sendiri, polisi berkebun, bukan hasil yang diutamakan, tetapi bagaimana polisi bisa menyatu seperti kata Prof ini sendiri, menyatu dengan masyarakat, kemudian menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Betul, ya. Jadi otomatis masyarakat merasa terlindungi, otomatis masyarakat juga merasa dihargai, dihormati, diajak sama polisi kan bangga sekali mereka. Diajak nanam sama-sama, polisi kok bisa nanam ikut sama-sama, kan menjadi motivasi yang luar biasa itu. Baik. Ini yang kalau bisa diteruskan ini, tolong tanah-tanah terlantar itu banyak sekali di kota itu. Badung ya, Prof ya. Mungkin jadi influence bagi Polres-Polres lainnya tentunya dengan terobosan kreatif dari Polres Badung. Pak Dedi selaku Kapolres Badung, tentunya ada sesuatu yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat Badung ini sendiri. Baik, dalam
kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, ada di dalamnya yaitu istilah rest. Kalau kita dulu sering dengar rest in peace, tapi ini rest in leadership. Artinya di dalam membangun sebuah visi dan misi tentu perlunya R yang pertama yaitu relasi. Dimana kalau ada relasi yang baik, maka akan muncul energi yang positif. Apabila sudah terdapat energi yang positif, maka akan timbul suatu sinergitas atau kerjasama yang baik untuk mencapai hal-hal secara totalitas. Sehingga kepada anggota Polres Badung, saya selalu mengedepankan bagaimana menjadi polisinya masyarakat, polisi yang bisa diterima bergabung di masyarakat untuk membantu, bermanfaat dan menjadi berkat buat masyarakat dengan kepemimpinan yang melayani, dengan metode polisi yang mampu melayani dengan moto RES tadi, relasi, energi, sinergi, totalitas. Baik. Terima kasih. Baik, dan yang pastinya nanti kalau panen bisa undang kami ya, Prof. Kami akan undang. Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih sudah sharing. Saya Made Sukadanekaran, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.